Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang disayangi dan dirahmati oleh Allah, mari kita memuji Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya semua kebaikan-kebaikan kita dapat terlaksana. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai kita kelak diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman, anak-anak muda yang dirahmati Allah, sore ini kita bakal bahas dari mana datangnya kesolihan. Tentu sebelum nanti kita bakal bahas, kita meminta kepada Allah pertolongan agar senantiasa Allah berikan kepada kita ilmu yang mudah untuk diamalkan, ilmu yang easy going, maksudnya gampang banget nih untuk kita bawa kemana-mana, ilmu yang nanti lahir jadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, ilmu yang nanti kita dapatkan mendatangkan ribuan, jutaan, miliaran ridhonya Allah Azza wa Jal, sehingga mudah-mudahan kita pantas menjadi penghuni syurganya Allah, bersahabat di dunia, bertetangga kembali di syurganya kelak. Teman-teman dirahmati Allah, dari mana datangnya kesalihan? Ini berangkat dari sebuah hadis sahabat mulia Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwasanya ia mendengar dari ayahnya berkata, mereka biasa mengatakan, kanu yaquluna salahu minallah, as-salahu minallah. Kesalihan itu datangnya dari Allah. Dilanjutkan perkataan beliau, wal adabu minal abai. Dan adab itu diambil dari ayahnya. Berdasarkan untayan perkataan dari para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lagi bicara tentang kesolihan. By the way, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab. Tentunya ini adalah bulan dimana kalau kita beramal soleh, kita bakal dilipat gandain semua kebaikan yang kita lakukan. Pun juga sama, kalau kita beramal salah, sama kesalahan itu bisa dilipat gandakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi ada bulan-bulan yang emang istimewa. Bulan apa? Muharram contohnya, Ramadan juga misalkan. Bulan-bulan haram itu ternyata tergabung mutawaliyat, salasa mutawaliyat. Apa sih bulan haram? Bulan haram itu grade kedua setelah Ramadan. Bulan haram, bulan suci, grade-nya nomor 2 setelah bulan Ramadan. Di antara 12 bulan, isna asyara syahr. Ada 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqidah, Zulhijjah. Dari 12 bulan yang paling baik, kata Nabi yang mulia SAW, setiap hari baik, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Semua bulan baik, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Nah, grade kedua setelah Ramadan ada bulan yang baik. Apa itu? Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Atau kalau dalam bahasa easy-nya, gampangannya, bulan yang salih, bulan yang saleh. 4 itu apa aja? Salasa mutawaliyat, 3 bulan ini bersambung berturut-turut. Apa yang bersambung? Zulqidah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 terpisah. 1 itu apa? Depan mata kita, bulan Rajab. Kalau kita beramal soleh, kita dilipat gandain semuanya lebih dari bulan-bulan selain 4 bulan haram. Dan kalau kita maksiat, maksiatnya juga dilipat gandain. Maka teman-teman di sini mulailah tanamkan semangat, ini bulan spesial.
Warming up untuk ketemu Ramadan diawali dari bulan ini nih. Sebenarnya kalau bicara Imam Nawawi dalam kitabnya, Imam Nawawi mah seringnya kalau beliau warming up, pemanasan buat ketemu Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan masuk udah pemanasan tuh. Kalau bicara 2 bulan, ini memang mepet banget, tapi nggak ada kata terlambat buat kita yang sedang proses belajar. Warming up, pemanasan. Ketemu Ramadan nggak kaget. Ibarat orang yang udah biasa make motor kopling, begitu masuk Ramadan, koplingnya lepas, tinggal digas. Apalagi treknya lurus. Apalagi suasana Ramadan. Ramadan itu bulan yang super duper super amat sangat soleh. Ini bulan-bulan Ramadan nih. Makanya kalau kita ketemu di hadapan kita bulan Rajab, ini bulan yang soleh. Jangan sampai kita maksiat di dalamnya. Para suami mulailah royal, tambahin uang jajan buat istrinya. Ibu-ibu setuju nggak ibu-ibu? Jelas setuju di belakangnya. Mulai ditambahin. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Nggak dipesenin untuk yang macam-macam. Nanti kamu ini ya shopping ya, hambur-hamburin uang ya, lempar uang dari lantai 15 di apartemen itu ya. Enggak buat itu. Tapi buat nih saya tambahin, kamu juga banyakin sedekahnya ya. Kamu juga banyakin amal solehnya ya. Karena ini bulan yang soleh. Dari mana sih datangnya kesolihan? Dikatakan oleh para sahabat-sahabat yang mulia, as-salah minallah. Kesolihan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa langsung mencap anak kita, nak kamu lahir dari perut umimu langsung kamu jadi soleh. Nggak bisa. Sehebat apapun kita, ya, walaupun kita kiai, walaupun kita guru, walaupun kita ustadz, walaupun kita ulama, walaupun kita masyayikh, kesalihan itu nggak diwariskan. Maka teman-teman jangan heran kalau ada orang mohon izin, itu kok anaknya fulan, bapaknya padahal seorang yang besar namanya, masyhur namanya, karena kesalihannya kok anaknya begitu sih. Jangan heran, karena kesalihan tidak bisa wariskan. Kalau kesolihan itu bisa diwariskan, Nabi Nuh nggak bisa kita dengar ceritanya anaknya bangkang sama beliau. Kalau kesalihan itu bisa diwariskan, anaknya sami'na wa ata'na sama apa yang Nabi Nuh dakwahkan. Nggak ada kisah, wahai anakku irkab ma'ana, ayo naik ke atas perahu bersamaku. Anaknya terus bilang, enggak. Ayahku, aku akan pergi ke satu bukit yang tinggi, maka aku tidak akan tenggelam ketika aku mencapai bukit yang tinggi itu. Enggak, kamu naik yuk ke atas kapal sama aku. Allah akan mendatangkan banjir bandang. Tapi kan di kisah dalam Al-Quran, Allah bilang, wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Kenapa ya Allah? Karena dia enggan menerima syariat Allah yang dititipkan di pundaknya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi teman-teman dirahmati Allah, kita orang tua ikhtiar bisa. Kita orang tua jaga bisa. Teman-teman anak-anak muda yang dari sekarang jaga diri bisa. Sebagaimana kata Umar bin Khattab tuh pernah kedatangan anak muda datang di hadapan Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka sama saya. Sebentar, anak kamu durhaka sama kamu? Iya, anak saya durhaka sama saya. Mana anakmu? Saya pengen tahu. Akhirnya anaknya didatengin di hadapan Umar bin Khattab. Jadi ada bapaknya, ada anaknya. Umar nanya supaya balance, supaya seimbang sudut pandangnya nih. Ayahnya bilang anaknya durhaka, bener nggak? Umar datengin anaknya. Begitu anaknya bapak ini yang dibilang durhaka datang di hadapan Umar bin Khattab, Umar nanya, benarkah kamu durhaka kepada ayahmu? Cara yang seperti apa yang kamu lakukan sehingga kamu dicap durhaka oleh ayahmu? Terus kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak pernah mengajariku Al-Quran. Ayahku tidak pernah mendatangkan hadis Nabi SAW ke telingaku. Ayahku tidak memilihkan ibu yang baik untukku. Karenanya
Aku meminta padanya agar dia mengajariku Al-Quran, malah dia membentakku, malah dia mengomeliku, malah dia memarahiku, malah dia memakiku karena aku meminta padanya supaya diajarkan Al-Quran. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, kalau gitu kamu, nunjuk bapaknya, kamu yang durhaka sama anakmu. Allah. Jadi bukan cuma anak durhaka doang. Wah, anak durhaka, anak durhaka. Nggak cuma anak durhaka doang, tapi dalam Islam juga ada namanya orang tua durhaka. Siapa yang termasuk orang tua durhaka? Satu, nggak pernah ngajarin anaknya Al-Quran. Dua, nggak pernah ngajarin anaknya tentang hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, memilihkan ibu yang buruk bagi sang anak. Maksudnya, ini teman-teman anak-anak muda yang belum nikah, mulai sekarang pilih wanita yang istri-able. Tanya, weekend kemana? Mohon izin, kalau weekend kemana? Oh, kalau weekend saya ngaji. Ini nih insya Allah termasuk nih bagian-bagian yang istri-able nih. Kalau ditanya, weekend kemana? Kalau weekend biasa saya tuh karaoke. Udah, coret dari list. Karena kalau kita milih itu, dia jadi ibu buat anak-anak kita. Wah, kalau dia belum bertobat, itu bahaya buat kita. Tapi lain kalau dia udah bertobat. Pak Ustadz, dulu mantan istri saya adalah wanita pezina apa segala macam, itu lain cerita. Selama dia udah bertobat, atau batu tajubu ma qablah. Kata Nabi SAW, tobat itu menghapus semua dosa yang pernah dia lakukan di masa lampaunya. Bahkan dalam riwayat lain, orang kalau udah tobat seperti bayi yang terlahir kembali. Itu orang tobat tuh teman-teman. Jadi kalau orang tobat, dosanya 0, pahalanya mah tetap. Keren nggak? Dengan cara apa? Salah satunya ngenolin dosa itu umroh, ngenolin dosa itu haji, ngenolin dosa itu taubat dengan taubatan nasuha. Tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha. Ini orang kalau udah tobat nasuha, teman-teman yang dirahmati Allah, nggak boleh dicela, nggak boleh dihina, nggak boleh diejek, nggak boleh diungkit masa lalunya. Ini orang udah tobat ya. Dijadikan pelajaran sesekali, kayak spion, ngelihat sekali-sekali boleh. Dijadikan pelajaran kayak spion, ngelihat sekali-sekali boleh. Tapi kalau naik motor terus-terusan ngelihat spion, hancur. Sini Fahim sayang, Soleh, duduk sini sayang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, by the way, kita lagi bicara tentang hari yang saleh. Dari mana datangnya kesolihan? Kesolihan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua bisa ngarahin, bisa. Orang tua bisa setiap hari nyetelin murotal di dalam rumahnya buat anak-anaknya, bisa. Teman-teman yang hari ini masih jovisa, bisa mulai memilih mana yang istri-able, mana yang non-istri-able, bisa. Ini istri-able, oke, masuk daftar list. Tapi nggak juga terlalu tinggi. Kita ingat ya teman-teman, catat baik-baik. Kita boleh punya standar. Saya pengen Ustadz, istri saya hafal Quran 30 juz, hafal kitab Fathul Bari, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, kitab Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni, hafal banyak kitab hadis, hafal qaul ulama, hafal qaul para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Saya pengen tingginya ya minimal 170 cm. Saya pengen istri saya itu rambutnya lurus. Ya dia kalau pakai jilbab ya udahlah, meskipun rambutnya nggak kelihatan, yang penting wajahnya putih, kulitnya kinclong kayak bengkoang. Kalau bisa ya kosmetiknya nggak usah mahal-mahal karena emang udah cantik alami dari sana. Hello, catat baik-baik. Anda boleh punya standar tinggi. Pertanyaannya satu, dia mau nggak sama Anda? Kan itu doang pertanyaannya kan. Dia mau nggak sama kita? Boleh, nggak ada masalah. Saya pengen ABC XYZ, ABC XYZ, ABC XYZ. Pertanyaannya satu, dia mau nggak sama kita? Jangan-jangan kita udah naruh standar yang tinggi luar biasa dan ternyata kita lupa berkaca. Kitanya bagaikan bainas sama'i was sumur, bagaikan langit sama sumur bor jauhnya. Kalau langit sama bumi masih mending,
Ini langit sama sumur bor, jauhnya luar biasa. Kita minta istri yang hafal Quran, kita sebagai calon suaminya nggak hafal Al-Quran, hafalnya triple cool. Datang ngelamar, namamu siapa? Muhammad Ali Imron. Ya udah baca Ali Imron. Saya sering dipanggilnya kulhu Pak di rumah. Allah. Ngaca dulu dong. Kesolihan itu mulai dari sini nih, milih yang benar. At-tayyibatu lit-tayyibin. Quran surah 24 An-Nur ayat 26 yang awalannya Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu, perempuan-perempuan keji, lil khabithat, nanti pasangannya itu laki-laki keji. Perempuan yang tiap malam jedak jeduk, tar dapat suaminya sama-sama yang jedak jeduk. Perempuan yang tiap hari minum, ayo minum, dapat suaminya pemabuk juga, pasti kayak gitu. Ini hukum Al-Quran, rumus. Wat-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan kalau dia baik, nanti Allah datangkan pasangan yang baik. Dan sebaliknya, laki-laki baik untuk perempuan baik-baik. Rumus ini pakai teman-teman. Hari yang saleh, bulan yang saleh, kesalihan itu datang dari Allah. Benar, punya kita ada di ranah ikhtiar, upaya. Kita emang gak bisa mewariskan, nak harus soleh, nak bapakmu kiai loh, kamu harus jadi nyai. Gak bisa dipatok begitu, gak bisa. Kesalihan datangnya dari Allah. Tugas orang tua ikhtiar, mengarahkan, membimbing, memberitahu mana benar, mana keliru, mana salah, mana yang tepat, dan segala macamnya dikasih tahu. Setelah diberitahu, tugas orang tua berdoa banyak-banyak kepada Allah. Karena ujian orang mah beda-beda. Teman-teman ini diuji dengan kesendirian dengan cukup lama banget. Saya berdoa mudah-mudahan tahun ini segera yang masih sendiri mengakhiri kesendiriannya. Tapi by the way, teman-teman dirahmati Allah, ketahuilah tiap kita tuh kena ujian yang sama. Cuman mah beda-beda. Ibaratnya kita tuh dikasih rumusnya sama. Nih rumusnya sama. Kesalihan datangnya dari Allah, tugas kamu ikhtiar, kamu tidak bisa mewariskan kesalihan. Gak bisa kita warisin. Ikhtiar mah iya. Nanti ujian kita beda-beda. Ada yang ujiannya di anaknya, istrinya, suaminya, mertuanya, kemudian orang tuanya, atau tetangganya, atau rekan bisnisnya, atau owner dari perusahaannya. Setiap orang nih ujiannya beda-beda. Nanti tergantung kita kena ujian di mana, kita selalu punya ikhtiar yang sama karena rumus dari Allah sama. Ibaratnya Allah udah ngasih nih rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Nanti soal yang didapetin Mas Denny sama saya beda. Rumus yang Allah kasih sama. Kamu ikhtiar supaya jadi soleh. Mas Endi dapat soal, rumusnya sama ya. Kita soalnya sama-sama luas, tentang luas. Berarti rumusnya panjang kali lebar sama dengan luas. Mas Endi dapat soal 7 kali 3, berapakah luasnya? Oh berarti 21. Saya dapat soalnya beda. 1 kali 1, berapakah luasnya? 1. Teman-teman juga beda. Ada yang nanti bisa mudah 10 kali 10. 8 kali 9, 8 kali 8, 7 kali 7, ada yang ribet. Hitung luasnya 286 dikali 932. Bisa begitu. Tapi ingat, rumus dari Allah sama. As-salahu minallah. Kesalihan itu datangnya dari Allah. Kalau teman-teman, Nabi itu pernah cerita Nabi itu begini. Di akhir Nabi itu cerita begini. Di akhir-akhir kesempatan jelang hidup beliau, dalam kitab Wada Ar-Rasul, ceritanya Nabi itu ada loh orang
ahli surga tiap hari ngamal persis seperti amalan ahli surga. Tiap hari ngamalnya ahli surga, terus tiap hari. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal. Tinggal sejengkal masuk surga nih kalau mati. Cuman dia terserang penyakit futur, dia maksiat. Ketika futurnya dia berbuat dosa, dia mengingkari Allah sebagai Tuhannya. Dan kata Nabi SAW, yang tadi sejengkal jarak dia dengan surga, dia mati dalam keadaan munafik, dan dia pun gagal masuk surga karena nggak bisa istiqomah menjaga kesalihannya. Nabi cerita nih, kata Nabi, ada juga ahli maksiat tiap hari berbuat dosa, tiap hari berbuat maksiat, dosanya banyak banget. Sampai kata Nabi cerita itu, jarak dia ke neraka itu tinggal sejengkal. Tapi menjelang kematiannya, Allah mudahkan dia berubah 180 derajat. Dia pun bertobat kepada Allah, mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Dia wafat di atas amal solehnya. Yang tinggal sejengkal jarak dia dengan neraka, Allah buat sejauh-jauhnya, dan dia pun menjadi penghuni surga Allah. Ada 2 pelajarannya. Yang pertama, kesolihan itu harus dijaga teman-teman. Gak bisa enggak. Kesolihan itu dijaga. Apa yang barusan Mas Gio sharingkan dari notesnya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, yang beliau nukil dari pendapatnya dari para ulama. Rutinlah menghadiri kajian rutin. Di situ istiqomah kalian diuji. Kalau kita sekali hadirin event besar, akbar, kayak kemarin 2019 bulan Februari 2 tahun lalu ketika ada Ustadz 4 orang mengisi di Adipura, itu rame, 3.000 orang sekali, los. Sesekali datang sebanyak itu, fine. Dan itu sangat-sangat mudah untuk sekali event besar, gede, datangnya ribuan. Tapi bisa nggak kita merutinkan ngaji rutin, jaga selembar tiap hari? Kalau belum bisa sejus, selembar aja dulu setiap hari. Sholat rutin, subuh di masjid, habis itu ikuti kajian subuh, habis itu jaga sampai sholat syuruknya, habis itu tunaikan sholat syuruknya, habis sholat syuruk silahkan bekerja, berdagang, menulis, dan segala macamnya. Habis itu dia isi lagi dengan, pokoknya dari detik 1 ke detik berikutnya diisi sama istiqomah. Oh, ini nggak gampang Ferguson, nggak gampang ini. Istiqomah ini nggak gampang, asli nggak gampang. Giliran jadi pengurus, datang terus ngaji. Pas jadi pengurus, di dalam organisasi, namanya organisasi ribut, batu-batu kerikil, itu mah pasti ada. Pendapat, udah pengen pendapat yang terbaik, pendapatnya nggak diterima, baperan, hatinya sakit, apa segala macam, itu pasti ada. Pas jadi pengurus dari satu organisasi, tiap ngaji datang terus. Pertanyaannya, besok kalau udah nggak ngurus satu organisasi, masih mau datang nggak? Ada seorang ibu-ibu, kan pernah saya ceritain waktu itu, di salah satu planet Pluto. Saya nggak bilang di planet bumi ya, planet Pluto. Ibunya udah tua banget. Dulu bendahara. Pas jadi bendahara, ngaji jam 2, setengah 2 udah datang, setengah jam sebelum pengajian mulai udah datang. Bendahara beliau. Rutin, doain ya Pak Ustadz istiqomah, doain ya Pak Ustadz istiqomah. Amin, mudah-mudahan istiqomah. Singkat cerita, beliau udah nggak diangkat lagi jadi bendahara dari organisasi majelis taklim tersebut. Ditanya, kita main dong ke rumahnya karena anaknya qadarullah teman saya, anaknya beliau teman saya juga. Kita tanya, loh kenapa ibu kok nggak ngaji lagi? Males, aku nggak dibutuhin sama dia, aku udah nggak dijadiin bendahara lagi. Allah, ngaji cuma karena bendahara doang nih. Ngaji cuma karena jadi bendahara, terlalu murah dong ngajinya, ditukar sama jadi bendahara, mahal. Ngaji itu berharap surganya Allah. Kesolihan teman-teman, yakin saya pun nggak bisa jamin. Saya yang ngomong di sini, kami yang berbicara nggak bisa jamin bahwa kami bakal terus begini sampai akhir hayat kami, nggak ada. Maka al-imam, ulama kita nih, Imam Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi SAW, pembantu Nabi SAW. 13 tahun di rumahnya Nabi, tahu detil tentang seluk beluk Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu?
Kata Anas bin Malik, belajar kalian dari kehidupannya orang-orang saleh yang Allah wafatkan di atas kesalehan mereka. Allah, kita dikasih tahu. Teman-teman ngambil figur orang soleh tapi masih hidup, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi nggak ada jaminan dia mati masih tetap begitu. Tapi kalau teman-teman belajar orang soleh yang sampai mati mampu menjaga kesolehannya, ini baru bisa kita ambil pelajaran. Siapa sosok-sosok ini? Ada banyak. Sahabat Nabi, Rasulullah SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Muhammad bin Sirin, dan banyak para ulama yang lain. Allah yang izinkan kesalihan mereka tetap terjaga. Makanya as-salahu minallah wal adabu minal abai. Kesalihan itu datangnya dari Allah, sedangkan adab diajarkan oleh para ayah. Laki-laki semua di sini, yuk jadi calon-calon ayah able yang mulai detik ini kalau melihat seorang yang akan dijadikan istri, yang dilihat belum dulu tentang ini anak orang kaya atau bukan. Kalau bisa mah anak tunggal Pak Ustadz, bapaknya konglomerat, warisannya jatuh ke dia semua. Belum dulu tentang itu yang dibahas, tentang apakah dia jaga sholatnya, apakah dia rutin hadir ke majelis ilmunya, apakah dia senantiasa menjaga kesalihannya, apakah dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Yang ditanya itu dulu sebelum selain daripada itu. Cantik, ganteng, tampan, wah ini selera. Kalau bonus, iya benar itu bonus. Tapi soal selera, nggak ada manusia satupun yang bisa memaksakan kehendak, nggak ada. Kalau soal wajah, ini selera. Oh maaf Pak Ustadz, nggak jadi ta'aruf. Kenapa? Berat badannya 120 kg. Allah, ya ini selera. Ya kalau udah selera mah ya udah. Mas Gio nih kalau itu, nanti Mas Gio bisa cerita banyak hal nah soal kayak gitu mah. Karena Mas Gio udah mempertemukan ratusan pasangan. Catat jemaah, ratusan pasangan. Yang jadi berapa? Kalau sama yang aplikasi UMA, karena saya juga kerja sama aplikasi UMA, ya kira-kira sekitar more or less 18 sampai 20-an orang. Tapi yang kalau murni dari RTF, Rumah Ta'aruf Fatimatu Zahra, itu baru 6 orangan ya Mas, sekitar 6 orangan. Sekitar 6 pasangan yang Allah izinkan mereka bersatu. 6 pasangan. Tapi yang gagal ratusan. Ada yang baru dikasih foto, maaf Pak Ustadz, dari cara dia pakai jilbab aja dia bukan selera aku. Walah, Allah, nggak apa-apa. Tapi namanya hidup, memang kita boleh nih. Ingat, kita boleh mencari calon istri sebaik-baiknya. Karena ingat Umar bin Khattab bilang, termasuk orang tua yang durhaka, 1, mencarikan ibu yang buruk buat anaknya, calon anaknya maksudnya. 2, nggak pernah ngajarin Al-Quran. 3, nggak pernah ngajarin hadis. Makanya mulai sekarang cari ibu, calon ibu bagi anak kita yang kita ngerasa mantep kalau kita memiliki anak seperti ibunya. Kalau ibunya langsung mengumbar aurat apa segala macam, dan kita ngerasa nanti kalau saya punya anak saya mengumbar aurat nggak nyaman, ya udah dipospon, tunda. Karena sekali lagi as-salahu minallah wal adabu minal abai. Kesalihan datangnya dari Allah. Tugas kita untuk menjemput kesalihan itu dengan ikhtiar. Tapi kalau adab, ayah ngajarin adab sama anaknya. Teman-teman buka Al-Quran, 16 percakapan, 13 percakapan dalam Al-Quran itu bapak sama anak, 3-nya ibu sama anak. Makanya bapak-bapak sering ngobrol sama anak, karena di Al-Quran pun disebutkan 13 kali bapak-bapak ngobrol sama anaknya. Ini jamaah yang dapat disampaikan. Tersisa 11 detik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaih. Besok kalau masih ada umur, kita lanjutkan kembali dengan tema-tema berikutnya.
Setelah ini dihimbau untuk tidak pulang dulu, supaya kita ngaji asik bersama, nyaman seperti tadi, 1 lembar lagi setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Semangat anak-anak muda, istiqomah terus sampai wafat husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.